Pengertian gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang tidak membutuhkan medium dalam perambatannya. Energi elektromagnetik merambat dalam gelombang melalui beberapa karakter, seperti panjang gelombang, amplitudo, frekuensi, dan kecepatan. Energi elektromagnetik dipancarkan atau dilepaskan pada level yang berbeda. Semakin tinggi level energi dalam suatu sumber energi, maka semakin rendah panjang gelombang dari energi yang dihasilkan. Akan tetapi, semakin tinggi frekuensinya. Sifat gelombang elektromagnetik. Pertama, merupakan gelombang transversal. Kedua, merambat dalam ruang hampa. Yang ketiga, mengalami pemantulan atau refleksi, pembiasan atau refraksi, interferensi, difraksi, dan polarisasi. Yang keempat, arah perambatannya tidak dibelokkan oleh medan magnet maupun medan listrik. Dan yang kelima, terjadi perubahan medan listrik dan medan magnet yang berlangsung secara terus-menerus. Sifat-sifat lainnya yang membedakan gelombang elektromagnetik dengan yang lainnya ialah gelombang elektromagnetik dapat membawa energi dari satu tempat ke tempat lain dan juga memiliki kecepatan konstan di ruang hampa, yaitu sebesar 3 kali 108 mph. Teori Maxwell. Maxwell menemukan bahwa perubahan medan listrik dan perubahan medan magnetik ini menghasilkan gelombang medan listrik dan gelombang medan magnetik yang dapat merambat di ruang hampa. Gelombang medan listrik E dan medan magnetik B inilah yang kemudian dikenal dengan nama gelombang elektromagnetik. Spektrum gelombang elektromagnetik. Spektrum gelombang elektromagnetik dengan urutan dan panjang gelombang terbesar atau frekuensi terkecil ke panjang gelombang terkecil atau frekuensi terbesar terbagi menjadi 7. Yang pertama, gelombang radio dimanfaatkan untuk mentransmisikan sinyal pada jarak yang sangat jauh. 2. Gelombang mikro. Ketika gelombang mikro diserap oleh sebuah benda, maka akan muncul efek pemanasan pada benda tersebut. 3. Sinar inframerah. Sinar inframerah tidak dapat terlihat tetapi dapat terdeteksi di atas spektrum cahaya merah yang dipakai untuk memindahkan energi yang tidak terlalu besar. 4. Cahaya tampak memiliki spektrum elektromagnetik yang bisa dideteksi oleh mata manusia. 5. Sinar ultraviolet. Sumber utama yang memancarkan sinar ultraviolet adalah matahari. 6. Sinar X. Sinar ini memiliki nama lain yakni sinar Rontgen, merupakan salah satu bentuk dari radiasi elektromagnetik semesta. 7. Sinar gamma memiliki frekuensi paling tinggi dan daya tembus paling besar dari semua sinar yang ada di alam semesta. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah bentuk-bentuk gelombang elektromagnetik dibagi berdasarkan panjang gelombangnya. Di sana kalian bisa lihat bahwa sinar gamma memiliki panjang gelombang yang paling kecil. Manfaat gelombang elektromagnetik. Setelah memahami tentang konsep dan spektrum dari gelombang elektromagnetik, mari kita mengenal manfaat gelombang elektromagnetik dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, gelombang radio. Gelombang ini dimanfaatkan untuk mentransmisikan sinyal pada jarak yang sangat jauh, mentransmisikan sinyal komunikasi berupa siaran radio dan stasiun TV, pencitraan satelit ke bumi dalam pembuatan peta 3 dimensi. Yang kedua, gelombang mikro. Jenis gelombang ini dimanfaatkan pada microwave atau oven untuk memasak atau menghangatkan makanan, berkomunikasi melalui radar, mendeteksi posisi suatu objek yang diamati. Yang ketiga, sinar inframerah. Sinar ini banyak dimanfaatkan, contohnya pada remote control dalam mentransmisikan data dalam bentuk energi, teknologi pada kamera CCTV atau alat militer yang bisa menerawang di malam hari atau dalam keadaan gelap, bisa digunakan sebagai alat medis. 4. Cahaya tampak. Manfaat yang diaplikasikan dari cahaya ini adalah penggunaan laser dalam serat optik pada bidang kedokteran untuk mendiagnosis penyakit sinar laser yang dapat menyalurkan suara, gambar, atau sinyal melalui serat optik. Laser tertentu bisa dimanfaatkan untuk mengelas dan memotong benda. 5. Sinar ultraviolet. Penggunaan sinar UV biasanya dimanfaatkan untuk mengecek keaslian uang dalam dunia perbankan. Pada bidang medis digunakan untuk membunuh bakteri, mengeringkan tinta dan resin. 6. Sinar X. Fungsi dari sinar X antara lain umumnya dalam dunia medis untuk mendapat pencitraan,
melihat organ dalam tubuh dan tulang. Ronsen digunakan dalam dunia manufaktur untuk mengecek kecacatan atau mengecek kualitas produk, mengecek kualitas dari batu permata dan kristal. 7. Sinar gamma sangat langka untuk kita temui. Manfaatnya ialah dalam dunia medis digunakan pada alat pemindai CT scan, menyembuhkan penyakit kanker dengan metode operasi pisau gamma. Radiasi sinar gamma juga digunakan dalam bedah saraf, digunakan untuk membunuh bakteri dan virus. Contoh paling sederhana yang bisa kamu buktikan juga adalah cahaya dari lampu bohlam dan juga panas yang diradiasikan oleh api. Coba deh kamu sentuh sebentar saja bagian lampu dari kendaraan yang sebelumnya sudah menyala. Terasa hangat bukan? Begitu pula ketika kamu kedinginan saat berkemah. Hawa panas yang diradiasikan dari api unggun akan terasa menghangatkan badanmu. Itulah bukti bahwa gelombang elektromagnetik juga membawa energi. Energi gelombang elektromagnetik. Aliran energi dalam gelombang elektromagnetik dinyatakan dalam laju energi yang mengalir persatuan luas atau daya persatuan luas. Berikut persamaan umum gelombang elektromagnetik. E sama dengan E max sin K omega dikurangi omega T. B sama dengan B max sin K omega min omega T. F sama dengan C dibagi lambda. K sama dengan 2pi dibagi lambda. W sama dengan 2pi dibagi T sama dengan 2pi F. Keterangan F sama dengan frekuensi, T sama dengan periode, lambda sama dengan panjang gelombang, K sama dengan bilangan gelombang, C sama dengan kecepatan cahaya di vakum, W sama dengan kecepatan sudut. Nilai laju energi rata-rata mengalir setiap satuan waktu luas adalah intensitas. Contoh soal 1. Gelombang elektromagnetik adalah bentuk gelombang yang A. Transversal, B. Datar, C. Berjalan, D. Longitudinal, E. Mekanik. Jawaban A. Transversal. 2. Gelombang elektromagnetik dengan frekuensi terbesar adalah A. Gelombang mikro, B. Gelombang radio, C. Sinar gamma, D. Sinar inframerah, E. Cahaya tampak. Jawaban E. Sinar gamma. Contoh soal yang ketiga. Radiasi sinar ultraviolet dapat mengancam kehidupan organisme karena berpotensi menimbulkan A. Mutasi gen, B. Pemanasan global, C. Mencairnya es di kutub, D. Kanker kulit, E. Kebakaran hutan. Jawabannya ialah D. Kanker kulit. Yang keempat yaitu gelombang elektromagnetik yang berkembang berasal dari A. Medan listrik, B. Medan magnet dan medan listrik, C. Kuat medan listrik, D. Medan gravitasi, E. Medan magnet. Jawabannya ialah B. Medan magnet dan medan listrik. Soal yang nomor 5, salah satu manfaat penting inframerah dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Pemantauan kondisi janin dalam rahim, B. Peralatan pemeriksaan isi tas, C. Peralatan sentrilisasi, D. Alat pengecekan otentitas uang, E. Pengendali jarak jauh untuk TV. Jawabannya ialah E. Pengendali jarak jauh untuk TV.